Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Master Doi ya. Kali ini saya akan informasikan terupdate terkait dengan rekrutmen P3K di tahun 2022 ya. Oke, sebelum lanjut ke informasi rekrutmen P3K tahun 2022 ya. Rekan-rekan yang belum subscribe ya, silakan subscribe di channel Master Doi ya. Di sini tinggal klik tombol subscribe ya. Di sini tinggal klik subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi yang terupdate di informasi pendidikan dan tentunya rekan-rekan yang membutuhkan informasi terkait dengan P3K gitu ya. Baik rekan-rekan, langsung saja apa yang terbaru di informasi P3K untuk tahun 2022 ya. Nah, telah mengeluarkan ya satu Permenpan RB ya nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru ya. Nah, ini di Permenpan RB tahun 2022 nomor 20 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ya. Nah, bagi rekan-rekan yang statusnya guru dan masih statusnya honorer ya di tahun 2022 ini, kami informasikan bahwa akan adanya perekrutan P3K untuk rekan-rekan sekalian ya. Oke, di Permenpan RW ini ya, saya tidak akan semuanya informasikan isi dari permen ini ya, tetapi ada beberapa bab dan pasal yang pentingnya saja gitu ya. Nah, di bab 1 ya, di bab 1 di sini tentang ketentuan umum, pasal 1 itu di ayat 8 ya, di ayat 8 bahwa tentunya jabatan fungsional guru ini harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial gitu ya. Nah, di sini ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosiokultural ya. Nah, ini menjadi salah satu syarat gitu ya menjadi seorang guru juga gitu ya. Sehingga di sini pemerintah dalam rangka merekrutmen P3K tahun 2022 ataupun yang kemarin 2021 itu tidak terlepas dari ujiannya itu 3 kompetensi ditambah 4 yaitu wawancara, yaitu tentang kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultur gitu ya. Jadi tidak ada lagi kompetensi misalnya yang sebelumnya, yaitu terkait dengan seleksi ya. Di dalam seleksi P3K itu ya, ini jauh berbeda dengan seleksi ASN secara umum gitu ya. Adanya TWK, misalkan adanya TIU, adanya tes TKP gitu ya. Nah, itu di P3K hanya 3 kompetensi yang diujikan, yaitu kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, dan ada kompetensi sosiokultur tentunya. Oke, di pasal 11 juga di sini ya, tentunya untuk sistem yang dilakukan untuk rekrutmen P3K itu menggunakan CAT atau Computer Assisted Test ya, yang berbasis komputer. Dan di pasal di ayat 13 juga itu bahwa peserta yang
peserta yang mengikuti seleksi P3K itu harus tentunya memenuhi nilai ambang batas gitu ya, memenuhi nilai ambang batas di sini di ayat 13 di bab 1 ya. Nah, nilai ambang batas itu adalah syarat ya. Jadi jika ingin lulus P3K itu tentunya harus di atas nilai ambang batas. Oke, lanjut di ayat 20 ya. Di ayat 20 ini tentunya menjelaskan tentang siapa saja yang berhak mengikuti P3K di tahun 2022. Nah, di sini ada di ayat 20 ada di ayat 20 sampai 23 ya, sampai 23. Di sini ada tenaga honorer X kategori 2, kemudian ada guru non ASN, ada guru swasta, dan ada lulusan PPG. Selanjutnya disebut lulusan PPG yang disebut yang belum melaksanakan tugas sebagai guru ya. Nah, nanti dijelaskan di sini tentunya di ayat 24 tentunya juga di sini si guru tersebut itu harus sudah terdata di Dapodik ya, data pokok pendidikan tentunya untuk rekan-rekan guru yang sudah memiliki jabatan di sekolah, yaitu jabatan guru honorer. Oke. Kemudian rekan-rekan tadi sudah mengetahui ya siapa saja yang mengikuti atau berhak mengikuti seleksi P3K atau mengikuti perekrutan P3K di tahun 2023 ini ya. Rekan-rekan bisa lihat di Nah, di bab 2 ya, di bab 2 yaitu kategori dan persyaratan pelamar ya. Di bab 2 ada kategori dan persyaratan pelamar. Tentunya di sini di pasal 4 ya. Tentunya ada 2 kategori ya. Ada 2 kategori yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, pelamar prioritas ini adalah pelamar khusus ya. Jadi ada 2 kategori, ada kategori khusus dan ada kategori umum tentunya. Nah, di sini di pasal 5 ayat 1, 2, 3 dan 4 itu dijelaskan ya. Dari kedua kategori tersebut di sini pasal 5 menjelaskan bahwa pelamar prioritas sebagai yang dimaksud pasal 4 itu adalah pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Nah, pelamar prioritas 1 yang dimaksud ini adalah yang pertama itu adalah tenaga honorer kategori 2 yang memiliki nilai ambang batas pada seleksi CF. Nah, di sini ya rekan-rekan harus ya saya blok dulu merah supaya lebih jelas ya bahwa untuk pelamar prioritas 1 di sini adalah THK 2 yang memiliki nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, jadi ini adalah kabar gembira bagi rekan-rekan yang X kategori 2 ya atau THK 2 yang mengikuti seleksi di tahun 2021 jika memenuhi nilai ambang batas itu menjadi salah satu prioritas gitu ya. Nah, kemudian yang di poin B pasal 5 ayat 2 itu adalah guru non ASN yang memiliki nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru tahun 2021. Nah, ini juga adalah guru non ASN ya atau guru honorer juga menjadi prioritas 1. Kemudian yang ketiga poin C ini adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, lulusan PPG yang dimaksud ini adalah lulusan PPG yang belum menjabat ya. Yang belum menjabat artinya lulusan PPG ini adalah PPG-nya jenisnya itu adalah prajabatan. Artinya dia lulus PPG tetapi belum memiliki jabatan sebagai guru. Nah, di sini juga adalah sebagai prioritas yang pertama.
Dan yang terakhir keempat di pelamar prioritas ke-1 itu adalah guru swasta, ya, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K CF Guru tahun 2021. Nah, kemudian di prioritas kedua, ya, di prioritas kedua di sini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2. Jadi sudah jelas ya, untuk THK 2 atau tenaga honorer kategori 2 itu menjadi salah satu prioritas juga gitu ya. Baik itu di prioritas 1 ataupun di prioritas 2. Dan yang ketiga, yang keempat di sini di ayat 4 pelamar prioritas 3 ya. Nah, sebagai mana yang dimaksud ayat 1 huruf C merupakan guru non ASN yang ada di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, ini jadi siap-siap saja bagi guru-guru yang sudah tercatat di Dapodik dan memiliki masa kerja paling sedikit itu adalah 3 tahun. Dan biasanya ini untuk guru non ASN yang ada di negeri itu adalah guru yang sudah termasuk pada kategori Honda gitu ya, honor daerah ya, sehingga bisa mengikuti seleksi P3K. Oke, selanjutnya di pasal 6 itu adalah kategori yang keempat gitu ya. Jadi tadi ada prioritas ya, ada prioritas khusus dan prioritas umum. Nah, untuk prioritas khusus itu ada 3 prioritas sebagaimana yang terdapat di pasal 5 ya, poin ayat 2, yaitu ayat 2 dan 3 dan 4 gitu ya. 2, 3 dan 4 itu menjelaskan dari pelamar prioritas. Nah, sedangkan di pasal 6 ini adalah di pasal 6 ini adalah menjelaskan tentang pelamar umum. Nah, pelamar umum yang dimaksud itu adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek gitu ya. Nah, yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik juga. Nah, ini ketentuan umum ya. Ketentuan untuk pelamar umum maksudnya, bukan ketentuan umum. Jadi di pasal 6 ini untuk pelamar umum. Nah, ini untuk pelamar umum bahwa lulusan PPG juga yang terdaftar pada database lulusan PPG di Kemendikbudristek itu juga bisa mendaftar, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik tentunya. Nah, itu rekan-rekan ya, sedikit informasi terkait dengan rekrutmen P3K untuk tahun 2022 ya. Nah, kemungkinan yang terjadi ya di SSC-ASN ini ya. Nah, ini kemungkinan yang terjadi adalah bisa saja sistemnya itu baru lagi ya, artinya peserta atau pelamar itu bisa mendaftar baru kemudian atau melanjutkan dari rekrutmen P3K tahap 1 dan tahap 2 ya, yang kemungkinan terjadi di tahap 3 itu seperti yang tertuang di dalam Permenpan RB ya, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2022 ya. Nah, untuk jelasnya silakan rekan-rekan bisa download di link video ini ya, untuk filenya, untuk file Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Oke, terima kasih ya rekan-rekan guru khususnya ya, dan rekan-rekan yang mungkin sudah PPG dan tercatat di Dapodik itu agar siap-siap untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Oke, itu saja informasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat dan sukses selalu untuk rekan-rekan yang akan
mendaftar di P3K tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.